Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara, untuk pembukaan kita ingatkan agar kita itu perhatian pada ilmu yang harus kita terus tambah dan kita harus terus perjuangkan karena kita untuk selamat dunia butuh ilmu, untuk selamat akhirat butuh ilmu, bukan butuh nasab oknum Habib Ba'alawi. Nah, pada malam ini kita informasikan dan kita dukung kepada Kiai Syarifuddin ya, yang beberapa waktu lalu mendapatkan persekusi, ancaman dari salah satu oknum Habib ya, dan kemudian beliau sudah melakukan laporan ke pihak kepolisian. Nah, pada kali ini kita sampaikan informasi dukungan dari sejumlah pihak ya kepada Kiai Haji Syarifuddin, seorang panglima Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan proses hukum segera bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan oknum Habib yang diduga melakukan pengancaman kepada Kiai Syarifuddin segera diproses. Ini kita sampaikan informasi sejumlah tokoh mendukung ya, termasuk kita, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat yang mendengar atau yang mendapatkan informasi ini memberikan dukungan kepada Kiai Syarifuddin ya. Ini sejumlah tokoh yang setelah menyampaikan dukungannya, kita simak ya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. pendiri Wongkodo Pondok Muri yang punya laskar Barat Hitam dari Kabupaten Gresik siap mengawal problem yang menimpa Kiai Syarif dan mendukung Kiai Syarif usut tuntas sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sayyid Syarif Raden Haji Muhammad Umar Yasin, jabatan pengurus Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, menyatakan dukungan kepada Kiai Syarifuddin selaku Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia yang telah melaporkan Habib Zulfikar atas dugaan tindakan ancaman pembunuhan. Untuk ini kami berharap untuk dituntaskan ke jalur hukum agar diproses dengan hukum yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada ancaman di hari berikutnya. Demikian atas dukungan saya, atas perhatian dan responnya kami sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Rahir Usitala dari Purbalingga, selaku Kepala Propos Pusat Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, dengan ini menyatakan sikap mendukung upaya pelaporan Kiai Haji Syarifuddin Tegal selaku Panglima Laskar Sabilillah yang sudah melaporkan Bapak Habib Zulfikar atas dugaan dan ancaman pembunuhan, dan berharap kepada semua pihak untuk menindaklanjuti sampai ke jalur hukum dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zen Rahman dari Beringin Pitu menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas seadil-adilnya. Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih kasih. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Begitu juga dengan ancaman pembunuhan yang telah dilakukan oleh seorang habaib kepada Kiai Syarif Tegal. Ini harus ditindak secara hukum. Kalau ini dibiarkan, maka ini ada ancaman yang sangat berbahaya bagi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita polisi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, saudara. Demikian di antara para saudara-saudara kita yang sudah memberikan support dukungan kepada Kiai Syarifuddin di Tegal. Tentu saja ya, saya terus terang sangat prihatin ini. Mudah-mudahanlah semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan support kepada Kiai Syarifuddin. Tidak boleh ada yang main hakim sendiri. Kita negara hukum. Kita harus memiliki kesadaran hukum. Tidak boleh masalah polemik yang didasarkan kepada fakta ilmiah, tesis ilmiah, penelitian ilmiah, kemudian dijawab dengan persekusi, dijawab dengan ancaman. Maka kita harapkan kepada Oknum Habib, Mbak Alawi, siapapun, dan juga termasuk pendukung para muhibin beludak spiritualnya, untuk tidak terus melakukan tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum. Karena kita negara hukum, semua masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan cara etik, terhormat, ya, beradab, ya. Jangan sampai main hakim sendiri karena merasa lebih kuat, lebih kuasa, lebih banyak pendukungnya. Jangan seperti itu. Saudara, sebelumnya Kiai Syarifuddin sudah melaporkan problem ini ke kepolisian. Nanti akan saya sampaikan informasinya. Saya akan sapa-sapa dulu Anda ya. Dari Farisa Nur Salim. Farisa Nur Sabita ya. Terima kasih hadirnya. Urusan argumen negara, ya, urusan agama negara senantiasa tegak berdiri dipimpin oleh 12 khalifah yang semuanya keturunan Quraisy HR. Berarti riwayat Bukhari, sudahlah. Panjang. Jember, terima kasih. Ya, bagus sekali. Maurita, terima kasih hadirnya. Mau hadir ya, alhamdulillah. Ali Mas Hadi, terima kasih. Napak Tilas, Kang Mas, terima kasih. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Semoga semuanya sehat walafiat. MH Gunawan, terima kasih ya semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya yang baik ya. Diberikan keselamatan lahir dan batin. Bang Solihin, Bang Lalu Ruslan dari Lombok ya. Putra Sasak, terima kasih sudah hadir. Husni dari Kalimantan, sudah hadir, terima kasih selalu memantau. Bang Solihin, surga dunia. Ya mungkin kalian bertanya, sebenarnya persoalannya apa? Ya kita sampaikan langsung dari pengakuan Kiai Syarif ya. Tadi sudah saya siapkan tadi. Ya ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syarifuddin ya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Saya Syarifuddin Santin Desa Tegal, sekedar menginformasikan bahwa sudah 2 kali dugaan pengancaman nyawa kepada diri saya.
Laporan dari Ki Syarifuddin Tegal tentang ancaman dirinya di Polsek Adiwarna sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari Polri. Dan hari ini beliau dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut untuk penyelidikan berikutnya. Jadi untuk para habaib, ini dimengerti bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh. Ya, saya pikir setuju ya. Indonesia adalah negara hukum, kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, ikuti aturan main, kita harus taat hukum, jangan main hakim sendiri. Ini sekali lagi, walaupun banyak orang sudah sering mendengar itu ya, tapi juga ada saja oknum-oknum yang masih tidak peduli dengan aturan hukum ya. Maunya semaunya sendiri. Ya kan? Janganlah karena merasa banyak pendukung, banyak beludaknya, banyak muhibinnya, seenaknya, merasa kuat, lalu yang kuat menindas yang lemah. Ya nggak boleh begitulah. Saya tertawa bukan untuk melecehkan siapapun ini saudari ya. Saya hanya ingin menghibur antum, inti, anti. Jangan dianggap melecehkan. Biar kalian itu nggak tegang-tegang, ini kan masalahnya masalah yang agak serius. Kalau saya sampaikan secara serius kayak biasanya itu, khawatirnya malah nggak nyaman kalian itu menyimak. Ya, tidak mengurangi arti dukungan saya kepada Kiai Syarifuddin ya. Saya ingin mencoba menyampaikan dengan, rileks gitu loh ya. Nah, itu ya, jadi Kiai Syarifuddin adalah laskar, sabilillah dan beliau sejak dulu, ya sejak kemunculan beliau selalu tegas untuk mengamankan para kiai-kiai Nusantara. Kan kalian tahu sendiri, Kiai Haji Madudin Usman sudah dipersekusi ya, dan banyak lagi lah yang lain, apalagi di pentas pencot ini, bermunculan konten kreator yang menyerang kiai-kiai kita. Ya, yang mereka argumentasinya nggak pakai logika, tapi pakai emosi. Ya, Saudara, kita lanjut penjelasan dari Kiai Syarifuddin. Di tahun 2023 ini, bisa jadi berkenaan dengan bergabungnya diri saya masuk ke dalam wadah Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dikomandoi oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Husaini Buntet Cirebon. Kali yang pertama adalah sebagaimana tuangan isi laporan, di mana pelapornya adalah istri saya sendiri, bertanggal 27 September. Istri saya memberikan laporan ke Polsek Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang intinya bahwa ada laki-laki yang lewat di depan rumah, kemudian mengeluarkan lontaran kata-kata menyebut nama saya, Kiai Syarifuddin, siap mati kon. Nah, yang kebetulan waktu itu istri itu berjarak kisaran antara 2 meter dekat. Cuma orangnya pakai sepeda motor dan istri saya mungkin karena panik, takut atau dan lain sebagainya tidak berani menghentikan. Nah, karena ini negara hukum, maka kemudian 2 atau 3 hari melaporkan ke saya tentang peristiwa itu lewat saran beberapa pengacara untuk dilaporkan, dan ini sudah dilaporkan di Polsek Talang, Tegal. Ini ada, setelah laporan kita dapat surat rujukan, satu rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia B Perkap Nomor 6
2019 tentang sistem manajemen penyidikan tindak pidana. C. Laporan pengaduan nama Sri Uswati binti Nuroni pada tanggal 25 September 2023. Jadi laporannya pada tanggal 25 September. Nomor 2, bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa dugaan perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang saudari laporkan ke Polsek Talang sesuai dengan laporan pengaduan tersebut pada poin 1C di atas telah diterima unit reskrim Polsek Talang, Polres Tegal, Polsek Talang, Polres Tegal. Untuk melangkah selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan dengan mencari alat bukti yang berkaitan tentang laporan yang saudari buat pada tanggal 25 September tahun 2023. 3. Apabila saudari membutuhkan penjelasan berkaitan perkembangan penanganan perkara atau dalam upaya mempercepat proses penyidikan /penyelidikan, saudari dapat menghubungi Kanit Reskrim Polsek Talang Aibtu Bambang Sutrisno, SH, nomor WA 0857 4797 sekian. 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ini laporan tanggal 25, surat rujukannya 27 Oktober. Tak berselang dari itu, sebagaimana kelanjutan episodenya, episode saya sinetron drama Bray. Ini saya Syarifuddin itu melakukan pelaporan ke Polsek Kecamatan Adiwerna. Kalau tadi istri itu ke Talang, kalau saya ke Adiwerna terkait informasi bahwa ada orang yang bernama Zulfikar. Zulfikar ini marganya atau apa sih itu namanya, titelnya itu Habib, marganya ya Habib BSA, Habib Zulfikar BSA ini di suatu tempat itu sempat menyebut saya dan beberapa orang yang mendukung tesis tentang batalnya nasab Habib. Di forum itu kemudian menurut keterangan orang yang mendengarkan sempat melontarkan kata-kata ancaman gitu loh. Ancaman nyembelih, ancaman halalkan darah, kurang lebih seperti itu. Saya kan orang awam, nggak tahu hukum, sehingga kami kemarin itu tanggal 20 November saya melaporkan ke Polsek Talang dan alhamdulillah diterima laporannya dan mendapatkan rujukan 1 hari cepat ini. Tanggal 21 kemarin saya dapat rujukan yang intinya perihal permintaan laporannya dan mendapatkan rujukan 1 hari cepat ini. Tanggal 21 kemarin saya dapat rujukan yang intinya perihal permintaan keterangan klarifikasi. Nanti saya akan diminta keterangan klarifikasi di hari Jumat besok ini sampai 24 November 2023 di ruang unit reskrim Polsek Adiwerna pukul 14.00, berarti ba'dal Jumat. Sehubungan terkait dengan pasal 1 butir 5, pasal 5, pasal 102 ayat 1 KUHP Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Peraturan Kapolri, laporan pengaduan Syarifuddin terkait dugaan tindak pidana. Surat perintah penyelidikan bla bla bla. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dan juga Indonesia yang peduli tentang hukum, saya mohon doa restu khususnya kepada seluruh pengurus, anggota dan jajaran PWI serta Laskar Sabilillah dimanapun berada, mohon doa restu untuk melanjutkan kasus ini. Terima kasih. Ono prinsip wong Jawa, yen wedi ya aja wani, yen wani aja wedi. Begitu. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Syarifuddin, Tegal, Laskar Sabilillah. Saudara, setidaknya apa yang dilakukan oleh Kiai Syarifuddin menjadi presiden baik, menjadi contoh ya kepada para masyarakat lain di seluruh Indonesia
bila Anda dipersekusi oleh oknum Habib atau siapapun, maka jangan main hakim sendiri, laporkan ke kepolisian. Menurut saya pihak berwajiblah yang paling cocok untuk menanganinya. Karena kalau salah, malah nanti kita yang jadi dapat masalah. Kok jadi serius ya? Baik, saya sambil senyum lagi lah, kita senyumin aja. Nah, saudara, kita sudah tahu bahwa oknum-oknum Habab itu sejak adanya tesis ilmiah Ki Haji Madiun Usman terpublikasi, tentu mereka kebakaran jenggot. Mana ada orang yang mau kehilangan reputasi, sementara dia sudah membangun kerajaan, nasab mereka yang diaku-aku sambung kepada Rasulullah. Tentu saja mereka tidak terima. Nah, masalahnya tidak semua bisa bersabar. Nah, ketika ada oknum Habib yang sampai mempersekusi semacam itu, berarti dia tanda sudah kehilangan kesabaran. Maka kita jalan satu-satunya ya dengan menempuh jalur hukum ya. Tentu kita nggak boleh main hakim sendiri. Maka kita dukung sekali lagi upaya hukum yang dilakukan oleh Kiai Syarifuddin. Mudah-mudahan lancar. Kita doakan ya. Ini juga bentuk dukungan untuk Kiai Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Laskar Sabilillah PWI Solo Raya dengan ini menyatakan sikap mendukung upaya pelaporan Kiai Syarifuddin Tegal, Panglima Laskar Sabilillah yang sudah melaporkan Bapak Zulfikar Alijen BSA atas dugaan tindak ancaman pembunuhan dan berharap kepada semua pihak untuk menindaklanjuti sampai ke jalur hukum dengan sikap seadil-adilnya demi tegaknya hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami Laskar Sabilillah siap maju untuk mendukung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi teman-teman saudara. Ini saya lanjutkan dukungan-dukungan dari sejumlah tokoh kepada Kiai Syarifuddin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Dalam darah aneh nih. Mengalir darah Nabi. Umat dipalak-palak, umat diancam-ancam. Umat dipalak-palak, umat diancam-ancam. Umat dipalak-palak, umat diancam-ancam. Ditakut-takuti kualat dan lain sebagainya. Saya terus terang Bapak Ibu, pegelnya bukan main itu. Kok ada ya orang atas nama nasab Nabi, atas nama zuriat Nabi, umat ditakut-takuti, umat diancam-ancam kualat. Ini agama apa? Saudara, itu ya. Jadi kok ada di zaman sekarang orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah lalu ngancam-ngancam saudara-saudara kita yang lain yang tidak percaya kepada oknum Habib, yang tidak memuliakan oknum Habib ya, yang berani mengkritik oknum Habib, diancam neraka, diancam tidak mendapat syafaat Rasulullah, dibenci oleh Rasulullah. Wah, doktrin itu, ajaran dari mana coba kayak gitu? Akan diperangi oleh Allah. Jadi mereka itu memakai nama-nama kiai sepuh, para aulia, para ulama, ya para wali, bahkan menggunakan nama Allah untuk menakut-nakuti para muhibbin, bludak-bludak spiritual mereka. Supaya taklid buta kayak kerbau ditusuk hidungnya. Nah, ngapain gitu loh. Gak ada orang yang bisa jamin surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sering kita sampaikan dan itu juga sudah viral, sahih bahwa kalau anak beliau mencuri, Fatimah Zahra mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita nggak ada privilege, nggak ada pengecualian kepada siapapun. Kalau memang dia bersalah ya dihukum. Kalau memang dia berbuat salah ya dia mendapat dosa. Tapi coba doktrin mereka merasa paling suci. Ya, dijamin surga,
diceritain bagaimana mayat dari oknum Habib itu bisa memberikan syafaat kepada mayatnya si orang, badil, orang zalim. Dia bisa bangkit dari kubur dan sebagainya. Itu doktrin yang tujuannya supaya muhibin taklid buta dan mengkultuskan mereka, supaya bisa didawirin. Bahasa dawir itu kan udah viral ya. Begitu ya, makanya kita harus ya perjuangan lah ya. Ini adalah perjuangan moral, kita edukasi masyarakat ya saudara. Lalu akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman kelapangan. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan muncul dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Halo? Nah ini saya perlu ingatkan, ini sabda Nabi. Fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman pembangunan, di mana fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki. Laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku sebagai ahli bait, ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, wa laysa minni, padahal dia enggak pantas ngaku keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata yang pantas mengaku wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jelas ya. Hadis yang seperti ini tidak akan pernah dinukil, tidak akan pernah dikutip, tidak akan pernah disampaikan oleh oknum Habib Ba'alawi. Enggak akan. Tapi apa yang disampaikan sebaliknya? Begitu. Makanya ini kita sampaikan untuk penyeimbang. Selama mereka terus berkoar-koar menyampaikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, menyampaikan doktrin-doktrin menyesatkan, selama itu juga kita akan berjuang untuk mengkanter ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Karena mereka itu diduga kuat, dan saya punya video yang sudah saya tayang di beberapa bulan lalu juga. Oknum Habib Ba'alawi yang memalsukan hadis demi mengisbat mereka supaya orang lain yakin bahwa mereka keturunan Rasulullah. Cari itu videonya. Nah, masalah ini kan memang udah lama kita bahas ya. Mengaku wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya saya jelas ya. Hanya orang-orang bertakwa. Tapi mereka sudah membuat doktrin. Bagi mereka, semua Habib itu wali Allah. Aulia, karena dia mengaku di dalam dirinya adalah mengalir darah suci Rasulullah. Apa yang kemudian dia buat cerita? Bayi Habib pun wali. Habib yang bahlul pun wali. Habib yang gile pun wali. Semakin gile semakin wali. Habib yang badil pun wali. Oknum Habib yang suka mencuri apem istrinya, muhibinnya pun wali. Nggak boleh dilaporkan ke polisi. Begitu doktrinnya. Kalau memang cinta sejati kepada oknum Habib, nggak boleh lapor. Semua harus dimaafin. Dia tuh wali Allah. Ya. Harus, itu doktrinnya begitu. Untuk bisa mendapatkan surga cukup mencintai oknum Habib atau mencintai Habib. Nggak perlu belajar kitab, nggak perlu belajar ilmu. Makanya di awal saya disclaimer nih, saudara, untuk selamat dunia butuh ilmu, selamat akhirat butuh ilmu, selamat kedua-duanya dunia akhirat butuh ilmu, bukan butuh nasab oknum Habib Ba'alawi yang ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini ceramah ini kita lanjutkan dari Pak Yai siapa ini tadi, saya cari catatannya, kok nggak ada namanya nih. Nggak apa-apa, tapi mencerahkan. Sejak kapan di Islam ini ada warga agama kelas 1? Seakan-akan dia menjadi warga agama kasta tertinggi. Kita ngapura nggih,
kita yang bukan katanya nasab istimewa, yang kita yang bukan dari zuriat tertentu, mentang-mentang kita pribumi, mentang-mentang hidung kita pesek, mentang-mentang kita kecil Bapak Ibu, dianggap warga agama kelas 2. Ada yang betul-betul membanggakan nasabnya, ngomong apa? Dalam darah aneh nih, mengalir darah Nabi, umat dipalak-palak, umat diancam-ancam, ditakut-takuti kualat dan lain sebagainya. Saya terus terang Bapak Ibu, pegelnya bukan main itu. Kok ada ya orang atas nama nasab Nabi, atas nama zuriat Nabi, umat ditakut-takuti, umat diancam-ancam kualat. Ini agama apa kan? Maka dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada kemuliaan semata-mata karena nasab. Jangan membanggakan darah biru atau darah hijau. Jadi ini darahnya apa sih? Hah? Merah. Kirain coklat. Nek coklat Pak Yai campur kolesterol aja ya. Coklat ke hitam-hitaman. Enggak boleh. Islam ini bukan agama kasta. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam peristiwa Futuh Mekah, Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan jahiliyah, wa ta'adumaha bi abaiha, yang mereka itu membangga-banggakan, menyombong-nyombongkan leluhur mereka, menyombong-nyombongkan nasab mereka. Jadi menyombongkan nasab itu sifat masyarakat jahiliyah, kesombongan masyarakat jahiliyah. Jangan sampai sedemikian rupa. Jelas ya, saya sering sampaikan juga. Masyarakat jahiliyah itu tidak ada di Nusantara, di Arab adanya. Di Nusantara ini nggak pernah kenal namanya zaman jahiliyah. Makanya nabi-nabi diturunin di sono. Nggak di Nusantara. Di Nusantara udah peradabannya udah maju sejak zaman dahulu. Kebudayaannya sudah maju. Kalau dibandingkan negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain. Ya. Makanya kita berislam tidak harus menghilangkan budaya asli Nusantara yang adiluhung. Ya, mereka pakai doktrin, pakai baju seperti oknum-oknum Habib Alawi itu lebih abdol. Abdol dari mana? Yang pakai belangkon kayak saya masuk neraka gitu. Itu yang doktrin itu, yang benar-benar hanya ingin mendapatkan bludak spiritual. Dan yang terdoktrin, alangkah panjenengan tidak menggunakan perasaan dan logika akal sehat Anda. Ya. Ini perlu kita terus sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat itu paham. Nggak usah takut sama mereka tuh. Nggak usah takut sama ancaman mereka. Nggak usah takut sama doktrin-doktrin mereka yang mengancam nggak dapat syafaat, mengancam neraka, nakut-nakuti dengan neraka gitu. Gimana coba? Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya begini Bapak Ibu, muncul Kiai Imad, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet Cirebon. Menurut saya Bapak Ibu, fenomena Kiai Imad ini merupakan cara Allah menyadarkan orang-orang yang telah menyombongkan nasab. Kita ambil hikmah baiknya sedemikian rupa. Kalau kita baca Al-Quran, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sukar, yakni membebaskan budak dari perbudakan. Dan menurut saya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan pahlawan yang telah membebaskan umat Islam Indonesia dari perbudakan spiritual. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, setuju saya, saudara. Pada tahun 2020, sekitar tanggal 23 November tahun 2020, konsep teori tentang perbudakan spiritual sudah disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Nggak percaya, cek
di berita online, ketik saja, Buya Syafi'i Ma'arif berpendapat tentang perbudakan spiritual. Muncul itu di pencarian Google, banyak informasi, banyak media online yang waktu itu mengangkat itu. Artinya apa? Ketika saya menyebut tentang adanya perbudakan spiritual, itu saya tidak ngarang, itu ilmiah. Kenapa? Karena ada landasan teori yang sudah disampaikan seorang pakar, seorang akademisi, dan seorang ulama sekaliber Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi para muhibin sadari itu cara berpikir ilmiah. Tidak ngarang tanpa ada data dan fakta. Ya, begitu, ada sumbernya. Saya orang awam, mana pantas saya berteori, mana pantas saya. Nah, maka saya menukil pendapat para alim, para akademisi, para ulama. Ya. Baik Bapak Ibu, oke, kita Jadi perbudakan spiritual ketika ada oknum atau kelompok atau orang yang mengaku lebih mulia, lebih suci, lebih tahu agama, ya, lebih hebat. Lalu di sisi lain ada kelompok yang dikuasai, taklid buta, nurut, disuruh ini dan itu nurut, disuruh nyerahin ini dan itu nurut, bahkan disuruh nyerahin istrinya itu ada. Ada muhibin yang diminta untuk menyerahkan istrinya oleh oknum Habib. Disuruh menyerahkan, seorang pengusaha disuruh menyerahkan hotel yang dia miliki. Itu ada faktanya. Kok kalian itu nggak sadar sih para muhibin dan para bludak-bludak oknum Ba'alawi? Jadi ketika seseorang ada yang taklid buta, fanatisme berlebihan yang tadi contohnya kita sebutkan dan mengkultuskan, mendewa-dewakan oknum-oknum itu, itulah muncul sebuah fakta ada perbudakan spiritual. Bahasa yang lebih lainnya, yang lebih keras ya, itu bisa dibilang juga bahasa lainnya adalah penjajahan spiritual. Karena ada hak-hak dari para bludak atau para muhibinnya ini yang diambil oleh mereka. Itu namanya penjajahan spiritual. Dari konsep yang diawali dengan konsep perbudakan spiritual. Bapak Ibu, oke, kita tinggalkan dulu bab itunya. Yang jelas, fitnatus sarra. Fitnah zaman kemerdekaan ini Bapak Ibu, saat kita sudah mengisi kemerdekaan, kita ini justru sikut-sikutan. Di zaman biyen, zaman perjuangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah, seiring sejalan, saling bergandengan tangan dan menguatkan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara apa? Ing ngarso suntulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani sing ngentut mburi. Sing ngarep diarani. Itu sudah dipelesetkan. Apa pelesetannya zaman sekarang? Ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco. Setidak-tidaknya mangan istri tetangga. Tadi saya pikir nggak keluar Pak Ustadz itu, ternyata memang viral itu. Oknum yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah makan apem, ya saya lengkapi deh, biar ngerti maksudnya. Istri tetangga, ya itu adalah muhibinnya. Bludak spiritualnya. Dengan apa? Didoktrin, ditakut-takutin gitu. Ada di Kalimantan Selatan itu doktrinnya untuk mempertebal keimanan gitu, coba. Ajaran dari mana model begitu itu? Tuturing golek rai. Ini zaman sekarang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Kadang-kadang kita heran mana kawan, mana lawan Bapak Ibu. Orang sudah mulai sikut-sikutan. Ini zaman sekarang. Oleh karena itu hari ini yuk kita semua saling menguatkan. Mari kita semua saling membantu.
NU sudah semakin besar. Kalau kata Pak Yai Nur Mahfud tadi luar biasa. Kalau cuma mengharapkan bantuan dari atas, kata beliau, katakanlah 1 miliar saking bupati. Uang 1 miliar saking bupati. Bagi misalnya ada berapa MWC Pak Yai? 17 MWC. 1 MWC 50 juta. Udah habis. Muslimat minta, Ansor minta, Fatayat minta. 1 MWC dapat 50 juta. Ada berapa ranting di Jati Agung? 21. Nah, habis. Bagi 2 juta udah habis. Artinya kalau ngarep bantuan dari atas, Bapak Ibu, uang seberapa pun dikit, tapi NU tidak mengharapkan dari atas. Dikasih ya diterima, nggak mungkin ditolak. Tapi kita berdayakan diri kita sendiri. Luar biasa Bapak Ibu kekuatan kita. Ingat, saya ingin sampaikan NU Care. Dengan NU Care, Lazis NU, kita bisa bangun kantor MWC, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Saya itu Pak Yai, membedah rumah itu sampai mungkin sudah 20 rumah. Hanya dari koin-koin itu sebetulnya. Jadi dimanfaatkan buat Lazis NU dengan jimpitan, sedekah sehari 1.000. Kita bisa membedah rumah, kita bisa bagi sembako. Tapi ingat, tangan di atas lebih baik dari para tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Karena kadang-kadang begini, orang Indonesia ini kan mentalnya mental miskin semua. Iya Pak ya? Rumahnya sudah beton tapi masih nerima PKH. Mental miskin, itu mental miskin. Maunya nada, bukannya ngasih. HP mah Android. Kemana-mana selfie. Kalau selfie pakai 2 jari. Mulut sampai dipegang-pegang itu. Apalah ibu-ibu tuh kalau foto begini. Udah bener bapak-bapak, mantap. Nah emak-emak begini. Tahu artinya nggak? Jadikan aku yang kedua. Kan maunya dewe. Pakai 2 jari. HP Android. Kemana-mana selfie. Kondangan, selfie, gitu begini. Saya ngomong begini, buat nolongin Pak Kades. Bantu Pak RT, Pak Kades, bantu. Kadang-kadang mesak nih Pak RT itu. Mana gaji gak seberapa. Cuman anggaran dana desa itulah ya. Pak Kades, apa kata tetangga-tetangga? Kenang-kenangan. Mah dipakai sama dia nabrak anak orang, saya yang pening kan akhirnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, punya pitik itu sejarahnya saya dikasih. Karena kasihan ngajar-ngaji numpak sepeda. Kata salesnya, Pak Ustadz alamat rumahnya di mana? Motor mau kami antar. Kata saya nggak usah diantar, tak tumpai sendiri. Ya. Saya tanya Pak RT, mana kompor saya, mana gas saya? Pak Ustadz di sini masih ngontrak, bukan warga asli RT saya, maka nggak kebagian. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Gini begini. Saya ditegur orang, Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di panggung, bukan di atas mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Dakwah niki bu kalau di panggung, udah jelas pasti disangon. Enggak, saya ini disangon. Ya, jadi saudaraku, saya bersaran nih, sebagaimana saran dari Kiai Haji Madudin Usman ya. Cobalah bantu utamakan pondok pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai Nusantara. Bantu ya. Jangan hanya karena antum sudah kena doktrin Oknum Habib, wah, nyumbang lebih manfaat kepada Oknum Habib, lebih afdol, lebih dijamin surga gitu. Anda saudara,
Nanti malah yang kalian lihat tuh oknum-oknum Habib pamer kekayaan, ya. Mobilnya sampai lebih dari 5 mobil mewah coba. Ya, sebaiknya sama-sama punya duit, punya rezeki, ingin berinfak, sedekah, banyak pondok pesantren yang dikelola oleh oknum oleh Bapak kiai-kiai Nusantara yang butuh uluran tangan Anda. Jangan ke oknum-oknum Habib itu, ya. Ya, saya merekomendasikan ke kiai-kiai Nusantara saja sudah, ya. Ini bukan saya itu rasis, enggak, ya, enggak. Ya, karena apa? Karena ada oknum-oknum yang kalian lihat sendiri tuh. Ya, kita duga nggak ada tuh kejelasan tuh. Wah niki Bu, kalau di panggung udah jelas pasti disangoni. Enggak, saya ini disangoni enggak sih kira-kira? Sama. Makanya jangan sekali-kali telepon panitia. Ada yang lupa enggak ya? Enggak jadi jihadnya. Oke, udah 1 jam ceramahnya. Dikit lagi Bapak Ibu, terakhir kita ini jelang tahun politik nggih. Tinggal 90 hari sekian lagi kita mau pileg dan pilpres. Boleh beda pilihan tapi jangan berantem. Ya, setuju. Saya kira sudah cukup itu inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz, Saudara. Terima kasih sudah menemani kita, mudah-mudahan manfaat dan bisa menghibur kalian semua. Sudah lewat 1 jam. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa membacakan komentar-komentar kalian semuanya, nanti saya baca di sela-sela saya istirahat ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kalimat, kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Ini live streaming, mohon maaf kalau ada kalimat terputus, kalimat berubah, kata-kata terputus, mohon dimaklumi adanya. Tidak ada niatan sedikit pun saya untuk menebarkan kebencian atau mengajak membenci siapapun. Jangan salah paham kepada para habaib, pada para oknum muhibin ya. Saya tidak membenci antum, justru ini saya sampaikan latar belakangnya adalah rasa sayang saya kepada semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Ya, mari kita mencintai yang adil, jangan cinta buta, jangan hanya mengutamakan salah satu dari di antara kita, semua kita cintai semuanya, ya. Jangan mengutamakan orang-orang oknum-oknum yang mengaku keturunan Rasulullah gitu ya. Ya, lebih baik mencintai semuanya. Ya, dan saya selalu mengingatkan kita utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan malah kalian itu lebih mencintai golongan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi daripada negeri sendiri. Kalian diajak untuk demo berjilid-jilid mau karena kena doktrin membela Habib adalah jihad. Mereka itu oknum-oknum Habib Ba'alawi itu suka memutarbalikkan fakta dalil ya, yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalal-halalkan. Contohnya yang dulu di zaman kolonial Belanda, jihad fisabilillah itu nyata-nyata halal itu ya melawan Belanda, tetapi lihat Mufti Batavia, Usman bin Yahya mengharamkan, haram melawan Belanda itu katanya, padahal itu adalah jihad ya, diharamkan oleh oknum Habib Ba'alawi ya. Pokoknya oknum-oknum itu bisa merubah hukum-hukum kayak gitu tuh, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan. Di zaman sekarang apa ada? Ada tuh keluarganya Habib Rizik. Tadinya kan mewajibkan, menghalalkan tes DNA. Nah sekarang karena banyak tuntutan masyarakat, akhirnya dia mengharamkan melalui fatwa yang disampaikan oleh Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik, yang disampaikan di dalam diskusi di Kesultanan Banten beberapa hari yang lalu. Ya itu saja saudara, sekali lagi kita cintai semuanya. Saya mengkritik Habib itu untuk menyadarkan mereka supaya berjalan di jalan yang benar, bukan dasar kebencian. Jadi yang kita kritik adalah ajarannya, perilakunya, bukan pribadi dia. Oke. Nah, kalau dia ada kesulitan minta tolong ke saya bisa nolong, saya tolong. Ya, kalau bisa kan sesuai kemampuan juga. Oke, itu saja. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!